Shalom, selamat malam semua. Hari ini kita masih lanjutkan pembahasan kita mulai dari kemarin yang di mana tuh? Yang di puncak, ya kan? Tapi kita masih lanjut. Ini banyak saudara. Saya nggak tahu berapa kali nanti pertemuan saya akan berbicara tentang hari-hari terakhir dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan ya kalau kita bicara hari-hari terakhir ya kita sedang berbicara apa? Ya zaman akhir ini, akhir zaman ini ya. Ya kan, saya udah pernah kemarin saya sudah menjelaskan ya kan bahwa akhir zaman itu dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama kali, ya kan? Dan dia datang sebagai apa? Juru selamat, penebus manusia dari dosa, bukan penebus dosa manusia ya. Kalau penebus dosa ditebus apanya? Dosanya. Penebus manusia dari dosa ya kan? Ya kan, itu dia sudah lakukan karena sejak manusia diciptakan yang sempurna tapi manusia jatuh dalam dosa. Nanti baca di dalam kitab Kejadian, sejak saat itu manusia semua menjadi berdosa. Makanya Paulus bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah ya. Tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan ya kan. Roma 3 ayat 23 sampai 25, nanti baca di rumah. Roma 6 ayat 20 berapa? Ayat 23 juga. Jadi kita lihat itu semua sudah terjadi ya. Nah, sampai akhirnya Yesus datang yang kedua kali. Nah, proses perjalanan Yesus datang pertama sebagai penebus dosa sampai dia datang kedua kali sebagai hakim, itulah yang disebut dengan akhir zaman, ya kan? Jadi dan itu merupakan hari terakhir ya, hari-hari terakhir sejarah apa? Kehidupan manusia. Makanya kalau kita belajar namanya sistematika teologi atau teologi sistematika tuh akhirnya dibagi cuma dua bagian sebenarnya intinya. Kekristenan. Nah ini yang Alkitab catat. Masih ingat nggak apa kemarin saya katakan? Perjanjian lama sama perjanjian baru, ya kan? Nah perjanjian lama itu goalnya sampai di mana? Tanah Kanaan. Itu berbicara tentang penciptaan, manusia jatuh dalam dosa, ya segala macam sampai akhirnya hukum Taurat diberikan. Tapi hukum Taurat diberikan bukan supaya manusia bisa selesai dosanya, bukan. Makanya setiap tahun harus ada pengorbanan penebusan dosa berulang-ulang. Kenapa? Gak sempurna. Jadi hukum Taurat justru mengingatkan, lu berdosa. Jadi dia menjadi guide loh, menuntun. Sampai tunggu nanti penyelesaiannya waktu Yesus datang pertama kali menyelesaikan. Ya kan, sampai akhirnya bangsa Israel dituntun dari apa? Mesir masuk. Nah, itu kan perjanjian lama kan? Goalnya itu. Nah, sekarang yang kedua sekarang kita lihat itu yang kedua perjanjian baru, namanya baru ya kan? Berarti yang lama ada apa? Dihilangkan atau enggak? Tidak, digenapi. Supaya masuk dalam perjanjiannya yang baru, ya kan? Nah, goalnya apa nanti? Yerusalem baru. Nah, ini kalau kita belajar sistematika teologi ya seperti itu kan? Kita terima Yesus, percaya Yesus, menerima dia sampai sebagai juru dan selamat. Sampai akhirnya perjanjian lama itu berbicara kalau lu mau selamat, lu berbuat baik kalau bisa. Tapi dalam perjanjian baru bukan lagi. Kasih karunia, terimalah Yesus yang merupakan wujud kasih Allah yang diberikan kepada manusia, yang akan menyelesaikan apa? Dosa manusia termasuk tuntutan hukum Taurat. Makanya dalam Injil Matius 5 ayat 17 Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat tapi apa? Menggenapi. Nah, sehingga akhirnya percaya kita keselamatan bukan karena perbuatan baik lagi, tetapi karena percaya kepada Yesus yang penuh kasih bagi kita. Yesus yang bagaimana? Yang sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, pertanyaannya sekarang, kita masih perlu lakukan enggak hukum Taurat? Perlu. Tapi kita lakukan bukan untuk selamat. Karena sudah beda kan? Bahkan tuntutannya lebih berat loh. Saya pernah jelaskan berapa kali kan, hukum Taurat masih enak, ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu mukul gua sekali, gua balas sekali, impas. Sekarang sebaliknya. Kita dianiaya, kita berdoa berkati, kan lebih berat. Tapi kita mampu karena apa? Karena kasih. Dan yang kedua Roh Kudus mengerjakan dalam hati dan kehidupan kita, amin. Sampai akhirnya kita bisa melakukan semuanya itu, ya kan. Nah, sampai nanti pada akhirnya kitab Wahyu mulai berbicara penggenapan, ya kan, dari kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu lebih banyak menekankan tentang apa?
akhir-akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu ya. Maka disebut dengan kitab Apokalipsis itu kan. Apokalipsis itu artinya ini loh apa? Penyingkapan. Maka belajar Alkitab perjanjian baru khusus kitab Wahyu itu agak sulit karena itu diberikan oleh banyak simbol-simbol. Tuhan memberi penglihatan pada Yohanes di Pulau Patmos. Baru dia menulis kitab itu antara tahun 90 sampai tahun 96. Nah, itu semua berbicara tentang masa akhir nanti. Nah, kita sedang ada nggak di situ? Sedang mulai digenapi. Nah, kemarin saya udah bahas kan? Nah, ya kan, makanya dalam Wahyu pasal 1, coba lihat dulu Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat itu. Jadi Wahyu itu berbicara tentang terakhir kehidupan manusia. Kalau perjanjian lama ya dinubuatkan tentang sampai perjanjian bangsa Israel sampai apa? Tanah Kanaan, keluar dari Mesir. Nah, sekarang kita ada dalam sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Sudah, Wahyu pasal 3 dulu kita, pasal 1 maksudnya. Perhatikan situ ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya apa? Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberitakan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini kitab Wahyu ya kan? Jadi semua berbicara tentang masa sekarang nih, akhir zaman yang sebentar lagi berakhir kapan? Saya nggak tahu. Dia pasti datang. Nah, kemarin saya udah bahas akhirnya yang terjadi apa? Masih ingat enggak yang di puncak? Apa yang terjadi? Yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Pertama apa? Peningkatan nabi-nabi palsu ya kan, dan kompromi dalam gereja kan sedang terjadi kan. Orang ke gereja penting gue dengar khotbah yang menyenangkan telinga, udah. Tidak mengajar orang bagaimana orang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang penting datang ke gereja sakit sembuh, apalagi miskin jadi kaya, ya udah. Kayak orang jual obat ya kan. Nah, ini kan pengajaran-pengajaran nabi palsu dalam tanda petik ya. Ajaran-ajaran tidak secara utuh gitu loh. Nggak mengajar tentang hidup sungguh, tegur dosa kan nggak ada. Ini akhir-akhir, maka Alkitab bilang orang banyak senang mengumpul pengajar-pengajar untuk menyenangkan telinga mereka. Ya kan? Ini kan tanda-tanda semua daripada apa? Peningkatan apa? Nabi palsu termasuk LGBT disahkan. Dulu-dulu kan kita nggak pernah dengar begitu kan? Ini kan kita digiring semua sampai pada masa kesudahannya nanti. Ya kan? LGBT. Maka kita berdoa. Ya, saya nggak tahu itu harus masuk juga Indonesia sampai satu saat juga kita nggak tahu. Paling minimal tertunda-tunda lah. Ya kan? Terhambat lah paling enggak ya kan, LGBT ya kan. Nah, yang kedua kemarin saya singgung tentang apa? Peningkatan kejahatan dan pengabaian hukum Allah. Orang hidup dalam kejahatan tapi hukum Allah dilanggar, firman Allah, seakan-akan mereka tuh datang gereja nggak ngerti gitu loh. Datang ke gereja tapi apa? Nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nggak ngerti tentang hidup, bagaimana harus hidup taat pada firman. Nggak merasa lah apa-apa, melakukan sesuatu yang nggak benar bertentang, angkat ke gereja, oh nyanyi angkat tangan lagi. Seakan-akan udah benar-benar gitu loh. Tuh, malaikat bilang, waduh, gua tampeleng gitu ya kan. Nah, ini kan semua apa? Peningkatan kejahatan dan apa? Pengabaian hukum Allah, yaitu apa? Firman Allah, ya kan? Kita lihat. Nah, terus yang ketiga kemarin saya udah bahas, itu apa lagi? Peningkatan peperangan, kelaparan, gempa bumi dan sebagainya ya kan. Ini semua sedang terjadi kan. Sekarang mungkin kita bilangnya dari dulu kan sudah ada, betul, tapi lihat intensitasnya. Sekarang di mana-mana luar negeri aja, di Venezuela, di bagian-bagian yang lain semua terjadi tanah longsor, banjir yang selama ini. Ini semua sedang apa? Sedang terjadi ya. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat.
Malam ini yang keempat, menurunnya kadar kasih manusia termasuk kasih di dalam keluarga. Kadarnya itu turun. Coba lihat dulu dalam Injil Matius. Nanti saudara banyak nih ayat-ayat. Saudara boleh baca, catat aja nanti Matius pasal 10 ayat 21. Saya minta tolong kalau bisa ada yang bacain ya. Nah, sekarang saya lihat sudah mulai ada kemajuan bawa Alkitab semua. Haleluya. Oh, kita tunjang dong supaya Alkitab, lembaga Alkitab terus mencetak. Matius 10 ayat 21. Ya. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya. Demikian juga seorang ayah dan akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk Dibunuh. dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Sadis kan? Dulu kita orang tua cuma plototin ini, kita takutnya luar biasa. Herannya nggak ada rasa benci loh. Sekarang orang tua begitu, anak-anak bisa dendam. Dulu kita dipukul ya kan, saya masih kecil karena anak paling kecil kan. Memang proteknya terlalu berlebihan. Keluar main-mainnya pulang sore atau jam 6, setengah 7 baru nyampe rumah, masih SD, dirantai. Paling menderita emang paling kecil ya kan. Tapi saya tahu itu karena sayangnya, saking ingin melindungi gitu loh. Nah, meskipun dampak psikologisnya ada pasti, ya kan. Nah, ini lihat orang sampai begitu tingkat kejahatan. Nanti baca lagi dalam Matius 24 ayat 12, Markus 13 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Pokok semuanya. Coba buka lagi deh 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, lihat, dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat, hati-hati. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, saya ulang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah mulai kan? Mulai sukar belum? Ya. Saya dengar kesaksian kemarin orang bayar listrik di luar negeri itu sudah sampai 5 kali lipat daripada yang biasa dia bayar. Yang kemarin yang Pak Timotius saksikan ya, di Amerika apa di Jerman. Jadi bayar listrik misalnya 1 bulan 1 juta umpama. Sekarang dia harus bayar 5 juta. Sukar nggak? Itu negara Eropa yang kita bilang stabil. Dan seluruh Eropa gas melalui susah. Nah ini bayangkan musim dingin ini. Berarti pindah ke listrik penghangat. Nah berarti listrik berkali lipat lagi. Heater tuh kan tinggi loh. Dispenser aja mungkin 500 watt nih yang dispenser biasa gini. Kalau pemanasnya. Berarti ini masa yang apa? Nah, ya kan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, lihat. Ya kan, manusia mencintai diri, artinya kadar kasihnya udah mulai meruntuh dan menjadi hamba uang. Hati-hati, ya. Uang kita perlu, tapi jangan menjadi hamba uang, biar uang tetap menjadi hamba kita. Amin. Saya selalu jelaskan hati-hati dengan uang karena begini loh. Kita tuh mudahnya awalnya tuh kita bisa idealis ikut Tuhan. Tuhan berkati, oke. Hati-hati dengan berkat itu bisa membuat kita menyimpang, ngerti nggak? Awalnya masih idealis, lama-lama kita menyimpang. Jadi kalau ini garis lurus, ini dalam Tuhan, ya kan? Tuhan berkati kita, hati-hati dengan berkat itu. Itu kadang-kadang ada satu garis baru, mungkin awalnya dari titik pangkalnya itu sama, tapi dia cuma beda 1 mili. Tapi itu 1 derajat atau apa yang mili sekecil ya. Itu lama-lama dia bisa menyimpang makin jauh itu bergeser daripada garis awalnya. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya alami. Jadi itu sudah saya lewati. Ini saya kasihan sedikit. Tahun 90-an ke atas tuh, saya ini pelayanan saya itu padat banget. Banyak banget. Ya, melayani loh. Melayani keliling Indonesia bahkan hampir luar negeri. Jadi sampai satu saat pernah sampai saya bilang sama Bu Gembala, "Lu masih kerja, belum notaris." Saya bilang ternyata penghasilan gua lebih besar daripada lu hebat di kantor. Mulai kan? Ini diberkati nggak? Berkati. Ini dari Tuhan nggak? Ini pelayanan nggak?
Sampai satu saat saya ikut acara retret. Itu sekitar tahun 93 atau 94. Selesai pengkhotbah itu nyampaikan firman Tuhan dalam acara retret itu, kan biasa doa kan, tiba-tiba dia berkata gini, di sini ada seorang hamba Tuhan muda, masih muda waktu itu, meskipun sekarang juga masih muda dibanding oma saya. Di sini ada seorang hamba Tuhan, dia sudah mulai menghitung-hitung dengan itu, saudara tahu tuh kayak panah menerobos hidup saya. Langsung nangis jadi-jadinya itu. Mulai saat itu akhirnya Ibu Gembala selalu ingatkan, hati-hati motivasi setiap melayani. Dan terakhir saudara tahu, saya setiap melayani, saya tahu pasti dapat PK, itu hak saya mau terima. Saya selalu berdoa, Tuhan nanti kalau saya dapat PK ini saya terima atau tidak? Ya, saya menjaga itu. Saya harus terima kan nih Tuhan? Kalau memang bagian saya terima. Jadi saya berdoa. Nah, pernah satu saat karena saya di kota Balikpapan di beberapa gereja hari Minggu tuh, di antaranya Betani. Selesai Betani pindah satu gereja lagi khotbah hari Minggu. Pas saya masuk, gerejanya besar tapi sangat sederhana. Aduh, sederhana banget, jemaatnya juga ya kan. Nah, begitu saya masuk pas baru mulai start puji-pujian, ini bergumul, Tuhan nanti saya ini pasti dapat PK. Pertanyaan Tuhan, kita sama Tuhan kan terbuka aja dong ngomong. Saya kalau terima Tuhan saya nggak tega lihat jemaatnya sederhana. Tapi kalau saya tidak terima, saya takut mereka tersinggung. Ya udah, akhirnya saya pikir berapa menit ini saya terganggu, lama-lama nggak bisa ikut pujian kan. Udah terserah Tuhan nanti bagaimana aja. Udah selesai, habis khotbah tantangan mereka maju ke depan berdoa apa. Selesai selesai ibadah, saya berdiri sebentar ngobrol-ngobrol dengan gembalanya. Saya taruh tas Alkitab saya tuh, saudara tuh yang di Immanuel yang warna hijau tuh, ada coklatnya sedikit, ada gambar ikan. Alkitab saya taruh di situ, saya seleteng, saya jepit sini. Sambil ngobrol, tiba-tiba ada seorang ibu tarik tas saya. Saya kaget. Dia tarik, dia buka, dia isi amplop. Memang tebal amplopnya. Langsung dia seleteng. Sopan enggak cara begitu memberinya? Seharusnya orang kan biasa. Saya terima, saya pikir, ini berarti bagian saya. Ya udah. Sampai di tempat saya nginap di Balikpapan, saya buka, isinya 40.000. Masih ada yang bergantungan tuh orang hutan. Tuh berapa? Ya enggak apa-apa. Zaman segitu lumayan ya, tapi ya orang itu sudah tahun 2000-an. 2005, kalau nggak salah 2005. Apa yang saya ingin sampaikan? Ini yang Timotius bilang. Tadi ya kan? Apa tadi dikatakan? Tindak. Ya, jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembungkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak apa? Memperdulikan agama, ya kan? Tidak akan memperdulikan apa? Agama. Jadi kita lihat. Nah, jadi artinya apa saudara? Kita lihat di akhir-akhir sejarah kehidupan umat manusia tuh yang terjadi yang keempat ini apa? Di sini itu menurunnya kadar kasih manusia apa? Di dalam hidupnya sendiri maupun di dalam apa? Di dalam keluarga tuh sudah nggak ada lagi kasih itu. Itu jadi turun. Makanya saya bingung lihat kadang-kadang ada orang tua nggak mau tahu anaknya pulang kemana ya kan? Nggak pulang ke rumah berhari-hari. Bingung, apalagi ada yang anak perempuan nggak pusing dia mau pulang nginap. Saya bingung nih orang tua macam apa gini. Dia nggak rasa kasih itu kan berikan tanggung jawab loh, ya kan? Kalau dia nggak pusing, sementara kita kadang nggak ngeliat aja telepon, lu gimana? Paling nggak untuk tahu, bukan mau mengatur ya. Nah kita lihat ini kasih kan mendorong kita harus seperti itu. Karena apa? Dasar kekristenan tadi apa? Kasih, ya kan? Nah kita lihat ada orang-orang tua seperti ini ya kan? Jadi kita lihat di sini akhir zaman ini menurunnya apa? Kadar kasih manusia, ya kan, di dalam dirinya, di dalam keluarganya sudah tidak ada hal-hal itu ya kan. Lihat kita lihat orang tua, anak-anak bisa memenjarakan orang tua. Lihat enggak di televisi? Masalah rumah, warisan, dia memenjarakan padahal emaknya udah umur 90-an waktu itu. Sadis banget kan? Di mana kasihnya? Nah ini semua mungkin kita tidak setuju. Inilah perjalanan daripada apa? Hari-hari terakhir kehidupan umat manusia seperti itu. Ini terjadi begal ya kan? Begal itu kan sadis.
Kenal nggak kenal, gua dihajar, dimatiin loh. Sangat sadis banget. Dulu-dulu tuh nggak ada begitu. Dulu-dulu saya ingat masih Balikpapan itu, maaf, biasa orang-orang Sulawesi Selatan itu kan mereka tuh dengan badik kan, mereka kalau ada dendam, mereka bekal itu dalam sarung loh, tikam-tikaman. Dulu ada peristiwa di dalam sarung, aku tikam, ya kan? Karena mereka mungkin punya masalah. Nah, kalau begal ada masalah nggak? Kan sadis kita lihat, ya kan? Nah, tadi saya dapat kiriman di WA, ya kan, dari seorang teman. Dia pesan, hati-hati sekarang, apalagi perampokan apa pemerasan terjadi di mal-mal, di tempat parkiran loh. Di tempat parkiran. Jadi rupanya nanti ada seorang wanita kalau lagi sepi, misalnya dia seorang laki-laki sendiri dalam mobil baru turun, lagi sepi, tiba-tiba dia teriak dengan minta tolong, seakan-akan dia mau dilecehkan. Tiba-tiba keluar beberapa orang laki-laki. Waktu itu 2 orang. Jadi wanita ini kesaksian pengalamannya dia. Dia juga pas sampai, dia tidak tahu, wanita kan biasa kalau sampai di mall turun, parkiran tidak langsung turun kan. Dandan dulu, ya kan. Tunggu sampai 5-10 menit kan. Dandan baru dia turun. Jadi rupanya dia duluan sampai, tidak lama-lama ada yang laki itu juga turun. Tiba-tiba ada wanita teriak. Akhirnya datang satpam, mau diamankan. Sampai mau dipukul orang ini. Dengan yang 2 laki-laki ini kan sudah satu geng lah, ya kan. Akhirnya dia karena tahan, dia turun wanita ini yang dari mobil. Dia ceritakan sebenarnya, dia menjadi saksi kan. Langsung orang-orang laki-laki itu dengan wanita ini naik mobil kabur. Lihat sadis kan sampai tingkat sini. Saudara tanya, kenapa ini terjadi? Manusia kadar kasihnya udah luntur. Nah, bayangkan kalau itu sampai masuk gereja. Siapa yang beritakan kasih itu? Ya sekarang kita ini. Karena dasar kekristenan itu kasih itu. Ya, nah, akhir pada zaman ini kita lihat ini sedang terjadi, ya. Nah, itu sebabnya malam ini ayah saudara, kita jaga sungguh-sungguh hati kita pada Tuhan, ya kan. Kita jaga jangan sampai kasih kita tuh larut dengan hal-hal apa, materi, uang apa, atau apa saja. Itu menyesatkan bisa lama-lama, ya kan. Tapi kita tetap dalam Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Amin. Mengasihi Tuhan di atas segalanya, ya kan? Ini yang keempat. Yang kelima, kepenganian umat Allah yang lebih hebat lagi. Jadi ini akan terjadi penganiayaan, saudara. Orang-orang percaya akan mengalami penekanan, penganiayaan akan lebih lagi. Coba buka dalam Injil Matius. Banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang ini. Saudara mau catat boleh, Matius 10 ayat 22 sampai 23, Matius 24 9 sampai 10, Markus 13 ayat 13, Yohanes 15 ayat 19 sampai 20, ayat 16 pasal 16 ayat 33, Kisah Rasul 14 ayat 22, Roma 5 ayat 3. Tapi kita buka dulu Matius pasal 10 22 sampai 23. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia akan datang. Ya, Anak Manusia akan datang, ya kan? Nah, kalau saudara lihat, ini penganiayaan akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi saudara lihat ini, dan kamu akan dibenci apa? Semua orang karena apa? Namaku, nama Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya apa kan? Akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, nanti kita baca di surah di Alkitab, di kitab-kitab yang lain, ya, Markus 13, Yohanes 15, semua ada itu, ya kan. Nah, penganiayaan terakhir di hari-hari terakhir kehidupan umat manusia, manusia akan namanya mengalami apa? Penganiayaan Allah, penganiayaan, ya kan? Yang lebih lagi, mungkin intensitasnya dulu sudah ada, sekarang intensitasnya apa? Lebih. Nah, mungkin tidak secara fisik loh. Tidak secara fisik. Saya mau tanya,
kita bangun gereja itu tidak boleh, larangannya itu merupakan penganiayaan nggak? Penganiayaan hak asasi. Kayak yang baru-baru di mana tuh? Di Cilegon. Cilegon. Sampai Menteri Agama harus turun tangan itu kan. Loh, pertanyaannya apa sih salahnya? Membuat kesalahan apa, membuat kekacauan apa? Justru dengan ada agama kan orang diajar hidup dalam kebenaran. Tapi kita lihat bangun tempat hiburan malam seakan-akan oke, semua berjalan. Nah ini kan semakin dulu kayak nggak ada yang aneh-aneh kayak begitu ya kan. Nah kita lihat ini sedang terjadi, saudara lihat ya kan. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan mungkin tidak secara fisik, karena secara fisik pasti akan hubungannya dengan hukum. Langsung polisi tangkap. Tapi ini kan hak asasi, dilindungi sebenarnya secara hukum juga ya kan. Kita berhak kok untuk menjalankan ibadah kita dan tidak merugikan orang lain. Misalnya bangun tanah-tanah sendiri, beli dengan uang sendiri ya kan. Rugikannya apa? Tapi ini kan terjadi. Nah ini kita lihat ya, ini merupakan semua apa yang disebut dengan penganiayaan setiap orang percaya, dan mungkin bukan hanya secara fisik, tapi hak kita ditekan, ya kan? Ini penganiayaan loh. Saudara dibenci nggak sama tetangga umpama hanya karena saudara kebetulan orang beda agama, beda iman dengan yang lain? Ini penganiayaan nggak? Secara psikis tekanan terjadi dalam secara psikologis kita. Ya kan? Ini semua, dan ini akan terjadi. Dulu nggak ada tuh orang ribut soal masalah agama. Contoh ya kan? Terjadi jadi zaman dulu nggak ada. Kita lihat kalau hari raya saudara kita dari pihak Muslim, ya kan? Makasih selamat. Saya ingat papi saya tuh pagi-pagi tuh tamu pertama yang datang. Ada seorang yang ya beda agama. Pagi-pagi sudah datang kasih selamat. Waktu Natal, jadi hari tanggal 25 tuh tamu pertama gitu. Akhirnya waktu pas hari Lebaran, papi saya juga datang seorang itu. Enak nggak? Indah nggak? Sekarang kan hanya persoalan ini jadi masalah loh ya kan? Apa masalahnya? Ini intinya inilah kalau kita lihat Alkitab sedang digenapi. Ya kan? Penganiayaan terjadi ya kan di mana-mana ya kan? Ini sedang terjadi ya. Seperti saya kata-kata di gereja juga ditekan, tidak boleh bangun, sudah izinnya semua udah keluar, tetap aja dapat, ditekan tidak boleh dibangun. Ini kan penganiayaan. Maka tadi saya kirim di grup Inggris, rajanya Kristen, perdana menterinya Hindu, menteri luar negerinya bukan. Aduh, menteri luar negerinya Yahudi. Terus menteri dalam negerinya wali kotanya Muslim. Ada Hindu juga kan? Aman-aman aja. Ya kan? Ya udahlah, kita berdoa lah ya. Tapi ini hanya mengingatkan kita, inilah zaman akhir ya kan, akhir sejarah kehidupan umat manusia ya. Inilah realitanya. Nah, yang keenam, kita lihat yang terjadi, kita lihat ya di hari-hari terakhir nih daripada sejarah kehidupan umat manusia. Keenam yang terjadi apa? Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Nah, coba lihat dulu Injil Matius 24. Ini sendiri Yesus yang sampaikan di dalam khotbahnya pada masa akhir zaman. Matius 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, situ dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah apa? Tiba kesudahannya. Saya mau tanya, sekarang sedang berjalan nggak? Ya. Hah? Sedang berjalan. Sekarang sedang terjadi, kemana-mana orang bisa apa? Bisa dengar firman, orang bisa mendengar Injil ya kan? Jadi satu sisi kita lihat ini sedang terjadi lewat apa? Sebuah apa?
teknologi ya kan, tapi hati-hati loh, kita bisa terhilang karena itu. Nah, ini saya ulangi, kita bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi manapun, tapi hati-hati di dalam gereja bisa terhilang. Ada orang bilang, ayo dong ibadah, enggak malas gua, apalagi sejak COVID itu kan, udah malas. Kenapa? Udah di rumah juga, aku sama juga ya kan, ikut ibadah, aku di mana di rumah. Saya bilang itu bukan ikut ibadah, nonton ibadah. Ibadah kan persekutuan. Alkitab bilang jangan menjauhkan persekutuan ibadah, ya kan? Nah, kadang-kadang kita pikir di mana? Di rumah lihat acara-acara itu hanya tambahan, bukan itu ibadah yang sesungguhnya. Bayangkan ambil malas-malasan, bikin kopi dulu, minum, tiba-tiba ada handphone. Lu ibadah apa lu? Ya kan? Hati-hati loh, ini menyeret kita loh. Teknologi itu baik bisa digunakan, tapi hati-hati. Saya selalu bilang, setan juga menggunakan hal yang sama. Benar nggak? Iblis tuh selalu menggandakan. Dia pakai nama yang sama. Saudara pelajari Alkitab semua. Apa yang dilakukan, iblis juga bisa meniru. Saya mau tanya, mujizat bisa nggak setan bikin? Bisa. Saudara ke dukun juga tuh saudara sembuh. Tapi tidak ada yang gratis. Ya, ini sedang terjadi ya. Jadi kemajuan teknologi bisa kita pakai. Ini akhir semuanya ya kan. Tapi hati-hati, itu bisa juga membuat kita justru undur daripada Tuhan. Harus tetap sungguh-sungguh. Amin. Jadi kita harus benar-benar waspada. Makanya saya tekankan kemarin, ayo kita bawa Alkitab. Saudara buka handphone sekarang, saudara lagi baca tiba-tiba muncul tuh yang lain. Gambar aneh-aneh, benar nggak? Ini kan menyesatkan. Bawa Alkitab kenapa sih? Apa sih susahnya yo? Kita kan cuma malas aja. Ya dari dulu bawa Alkitab, saudara. Ya masukin di tas, emangnya berapa sih repotnya ya? Ya kan? Ayo. Nah, karena apa? Ini juga trik iblis untuk membuat kita supaya apa? Lama-lama Injil yang tertulis seperti buku ini lama-lama hilang. Orang pakai handphone. Baca ini kita kan cuma baca ayat per ayat, nggak bisa lengkap kayak kita buka nih, lihat pasal 24 langsung sampai sekian ayat. Kita lihat perikopnya, handphone tuh nggak ada. Nah, belum lagi kita nggak tahu nanti ke depan. Pada akhirnya itu diblok, ditutup misalnya dia punya aplikasi. Siapa berani jamin? Lo bisa kan? Kita kan cuma pengguna, bukan penciptanya. Bisa aja diblok lalu ditutup sampai pada namanya cara-cara kerja setan ya kan? Nah, saudara lihat. Nah, tapi yang jelas Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Sekarang ini sedang terjadi. Makanya Paulus bilang tujuan akhirnya apa? Dengan teknologi yang maju ini supaya Tuhan dipermuliakan. Saya bilang nanti seluruh dunia waktu Yesus datang kedua kali ini, semua akan menyaksikan lewat teknologi ini. Yesus bilang, sebagaimana aku naik ke surga, aku akan datang kembali seperti hal yang sama. Dan Alkitab jelas bahwa nanti itu akan disaksikan lewat apa? Teknologi ini loh. Orang akan saksikan. Dulu kita nggak kepikir kan? Pegang handphone udah ada di otak. Tahun 90-an aja nggak ada. Belum keluar, mulai aktif. Ini tahun berapa tuh handphone? 95-an, 96 itu. Ya kan, masih barang mewah lagi. Makanya kalau bawa handphone petantang-petenteng ya kan, supaya orang lihat ya kan. Sedikit-sedikit handphone padahal nggak hidup tuh. Supaya orang dami. Saya pertama kali keluar pakai karena bugem punya, tapi kan dapat dari kantor. Karena dia kan ya tugas-tugas luar penting yang masih Nokia. Terus Motorola yang kayak kapal kero. Sony Ericsson. Motorola yang antena tarik. Nomornya juga mahal. Iya. Setelah itu. Jadi pertama keluar tuh gemuk kan dikasih dari kantor. Sebelumnya apa? Pager. Ya masih repot terakhir itu. Saya yang pegang dong, masuk mall pegang, nggak mau kantongin. Enggak orang. Sekarang kan kita males ya kan. Handphone pun pertama AMPS yang nomornya kayak nomor rumah. Akhirnya mulai berkembang, bisa SMS sekarang, lama-lama WA, sekarang bisa ngobrol, bisa Zoom sampai seluruh penjuru dunia ini bisa sama-sama ya kan. Nah, ini tujuannya apa?
hasil akhirnya. Buka Filipi 2 ayat 10 sampai ayat 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada apa? Di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti kalau dia datang, siapa lagi mau menyangkal? Alkitab bilang lutut bertelut, lidah mengaku. Nah, ini akan disaksikan di seluruh dunia lewat salah satu teknologi ini. Jadi saudara, kita semua sedang digiring kan? Termasuk sistem-sistem pembelajaran, sistem perekonomian kan? Sekarang udah harus pakai credit card, lama-lama udah pakai apa? Sekarang di jam aja udah bisa. Belum lagi nanti chip ada yang sudah tanam. Itu bukan antikris. Antikris menggunakan teknologi itu. Itu loh maksudnya ya. Jadi jangan aneh-aneh nanti kan. Aduh, saya nggak mau sampai vaksin dulu. Aduh, antikris tuh. Cairan apa? Ya loh, ada paham-paham gitu loh. Bener nggak? Nggak mau vaksin. Akhirnya ada yang nggak mau, akhirnya mati gara-gara kena COVID. Nah, sistem iblis akan pakai. Saya selalu bilang, iblis selalu apa sih? Menduplikatkan atau apa ya? Menduplikatkan. Iya, menduplikat. Dia menggunakan apa yang Tuhan Yesus lakukan mujizat, dia juga lakukan kok, iya kan? Iya, termasuk. Kalau cloning sama deh. Kalau duplikat beda. Beda ya. Fake, original, mirip. Nah, Yang bisa bedain orang yang tahu yang asli. nah. Cuman itu doang. Nabi-nabi palsu kan sama-sama kan? Makanya kalau kita nggak tahu yang aslinya, kita pikir itu yang benar. Fake sama original. Ya kan? Nah, ini sedang terjadi semua ya, tapi yang bertahan sampai kesudahan katanya kan, ya dia akan tetap selama dia akan lihat kemudian. Justru saya bayangkan nanti saya minta Tuhan kalau bisa Tuhan datang saya masih hidup. Ya, bukan berarti kita nggak ada yang tahu, tapi saya bayangin misalnya kalau dia datang, saya pengen menyaksikan gitu loh. Dia datang, bilang dia datang dalam awan-awan tuh kan. Semua lidah mengaku ya bertelut. Kita tuh disambut nyambut dengan Alkitab bilang yang hidup dalam Tuhan kan yang masih hidup. Yang pertama yang mati dalam Tuhan tuh akan dibangkitkan pertama dengan tubuh kita yang masih hidup, tiba-tiba kita diangkat, diubahkan tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Apa nggak bangga kita lihat? Jadi yang tadinya jelek-jelek, nyusah sekarang mau nggak mau bertelut. Alkitab bilang tiap lutut bertelut. Lidah, sekarang mau ngapain kalau dia datang? Dan ini kan sedang menjurus ke situ. Ini kan sedang menjurus. Maka kita dengar, percayalah, sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti zaman Nuh nanti. Apa? Sama kan? Sekarang kan sedang kembali suasana itu. Termasuk zaman Lot. Sodom dan Gomora sama sekarang. Ada anggap remeh, tapi tunggu nanti harinya. Pasti terjadi, suka tidak suka, setuju tidak setuju, siap tidak siap, pasti apa? Nah, ya kan? Nah, Injil berita ke seluruh dunia ini sedang terjadi ini ya. Ayo kita sungguh-sungguh ketawa. Nah, yang terakhir nih. Habisin aja, ada satu lagi. Nanti minggu depan kita lanjutin lebih banyak. Ya, yang terakhir ini, ya kan? Hari-hari terakhir dalam sejarah kehidupan umat manusia, apa yang terjadi? Roh Allah akan dicurahkan atas umatnya. Itu sudah terjadi dan sekarang saya percaya lebih lagi. Kisah Rasul pasal 2, 17 sampai 21. Saya baca Kisah Rasul 17. Ayat Kisah Rasul pasal 2 maksudnya ayat 17 sampai 21. Siapa mau baca silakan. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini stop dulu. Ini khotbahnya Petrus. Terus Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Nah, lanjut ke ayat 38 sampai ayat 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Jadi itu bagi kita juga enggak? Ya. Orang yang masih jauh dalam konteks saat itu, Petrus berbicara. Nah, sekarang itu juga hidup di dalam kita ya. Jadi kita lihat ini yang sudah terjadi, sedang terjadi, terus akan terjadi ini. Akhirnya kita lihat Roh Kudus bekerja dengan dahsyat ya kan. Ini akan terjadi saudara. Dan ini sudah terjadi dan sedang apa? Terjadi, bahkan sedang berlangsung sampai hari ini. Nah, ini sedang terjadi dan akhirnya pesan yang terakhir kita lihat yang disampaikan bagi gereja Tuhan apa? Buka Matius 24 yang Yesus katakan ayat 13. Habis itu yang mau share silakan. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya kan? Nanti saudara juga boleh baca Markus 13 ayat 13, itu juga sama ya. Jadi makanya kita hidup dalam Tuhan itu bukan cukup hari ini. Kalau kita ada, kita harus pertahankan lebih lagi. Roh kita menyala-nyala, lebih semangat dalam Tuhan. Kalau enggak seperti yang kemarin pendeta apa? Yang orang India tuh ngomong apa? Kodok. Gereja kodok. Jadi kodok. Nah, saya mau tanya orang-orang gitu, jemaat kodok. Saya mau tanya orang-orang sampai itu bisa bertumbuh enggak? Saya berani pastikan 100% tidak akan bertumbuh. Bahkan mungkin dia tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Loh, sekarang saya mau tanya, saudara tanam pohon tiap hari, misalnya tanam pohon pepaya gitu. Besok hari ini tanam, siram. Aduh, gak enak tempatnya. Besok pindahin lagi, cabut lagi. Saya mau tanya, pohon itu hidup nggak? Mati. Ini yang jemaat kodok itu saya percaya. Dan dia kalau benar-benar hidup, benar-benar rohaninya benar bertumbuh, dia tidak akan seperti itu. Jadi lihat yang kodok-kodok itu, ya itu, pindah. Lu nyari apa? Mau nyari gereja sempurna? Nggak ada. Tunggu Yesus datang baru menyempurnakan. Pasti ada masalah. Jangan-jangan lu datang lu malah bikin masalah ya kan? Di gereja tuh nggak ada yang sempurna. Nah, makanya jangan jadi apa? Gereja kodok. Jemaat kodok. Ayo saudara, pindah sana sebentar lagi, lihat sudah di gereja ini. Lu nyari apa? Lu pikir mall apa pindah-pindah? Oh, dari Plaza Indonesia pindah ke GI, terus Plaza Senayan. Lu dalam Tuhan nggak bisa gitu. Di mana Tuhan kirim kita untuk kita siap digembalakan, berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Karena apa? Tanah hati kita jadi subur, dibentuk kan, diproses, jadi gembur ya kan, diajar. Di gereja ini tempat kita berproses loh ya. Satu totok sudah lihat agak kurang senang dan kita nggak apa-apa, yang namanya proses. Ya kan, justru dilatih, tunjukkan kasih di sini. Ya dong, kapan kita bisa menunjukkan kasih kita? Kalau sama orang-orang yang baik mah gampang lah. Sama orang yang nggak suka kita tunjukkan. Loh, orang kalau baik itu nggak usah diomongin. Ya kan? Nah, yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Nah, roh Allah dicurahkan pada akhir-akhir ini ya. Jadi kita harus lebih apa? Sungguh ya. Jangan jadi Kristen jemaat. Jangan jadi, ya bukan sebenarnya bukan hanya jemaat, kita semua termasuk saya juga pendeta. Ya kan? Kita semua harus jangan, apalagi pendeta tuntutnya lebih berat. Karena Alkitab bilang guru dituntut lebih besar daripada murid. Jangan
Jangan sampai murid lebih pintar daripada makanya guru tuh kan kalau nonton film-film silat tuh selalu ilmunya tuh jurus-jurusnya nggak dikasih semua. Pasti ada yang paling bahaya dia pertahankan kan supaya dia tetap di atas. Nah, saya kira itu aja. Nanti kita lanjutkan terus, masih banyak nanti dari sisi-sisi lainnya. Hari-hari terakhir sejarah kehidupan umat manusia. Ada yang mau share nggak? Mau tambahkan? Mau apakah?